Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sconegoro FM yang dipancarkan dari 107,3 FM dari gedung lantai 2 Rawat Jalan RSUD Sconegoro Wonosobo, Jalan Sconegoro nomor 1 Wonosobo Barat, Wonosobo. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Arlin Yunita SPPD dalam acara 1 jam bersama Dr. Arlin. Dan karena saya juga merangkap YouTuber ya nggak jelas gitu, saya masih tertarik membahas tentang pariwisata di Wonosobo. Dan di studio kita sudah kedatangan tamu istimewa ini. Beliau adalah Mas Ahmad Kustanto. Sorry ya. Kustanto sebagai pendamping desa wisata gitu ya. Yes, oke, kita akan membahas tentang strategi mengangkat potensi desa wisata budaya. Jadi saya bacakan siapakah Mas Ahnaf Kustanto ini ya. Oke. Beliau dulu SMA di STM Wiratama 45. Dulu jurusan apa, Mas? Mesin. Nyambung ya. Nyambung banget ya. Sempat kuliah di pertanian juga. Itu maksud sempat itu artinya pernah mengikuti pelajaran. Belum selesai. Iya. Oke, terus sekarang beliau ahli di pendampingan desa wisata dengan banyak pengalaman organisasi di bidang destinasi wisata. FK Pok Darwis, FK-nya apa? Forum Komunikasi. Oh ya, Forkom ya. Forum Komunikasi Pok Darwis Kelompok Sadar Wisata se-Jawa Tengah. Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah untuk bidang. Jadi ada yang di Jateng. Ketua FK Pok Darwis Wonosobo, Kepala Desa Wisata Nusantara Wonosobo, Wakil Ketua FK Desa Wisata Wonosobo, Wakil Ketua IHSA-DPC. IHSA apa, Mas? IHSA, Indonesia Homestay Association. Homestay ada asosiasinya juga. Oke. Kemudian pengurus BPPD, Badan Promosi Pariwisata Daerah. Oke. DPC HPI. Banyak banget ya? Iya, banyak. Alhamdulillah banyak. Besok mau nyalek juga enggak? Enggak ya. Penting jadi rakyat. Jadi air wisata. Ketua Desa Wisata Budaya Giyanti, Ketua Dewisnu Korwil. Dewisnu apa? Desa Wisata Nusantara Foundation. Oke. Jadi semua tentang desa wisata. Dulu pernah bekerja sebagai ex-manager operasional CV Roda Mas. Ini di bidang apa nih dulu? Itu Kelondong itu. Supplier dari Unilever, produk Unilever. Oh gitu. Jadi nggak nyambung sama yang sekarang ya? Nggak ya? Nyambung di marketingnya. Oh, marketing. Strateginya saya pakai. Jadi strategi marketingnya dipakai. As Manager Operational CV Dipo ini juga sama. Ya. Owner Golden Dieng Tour, ya, owner Peka Production. Ya, Peka Production buat alat peraga edukatif untuk anak-anak sekolah TK. Kalau kita di sini juga punya Peka namanya Peduli Kasih, tapi itu untuk menaungi pasien-pasien HIV. Oke, gitu. Oke deh, jadi Mas Ahnaf Kustanto ini saya kenalnya di Facebook ya, Mas ya, kita ya. Betul. Ya, waktu itu karena waktu itu saya mau bikin konten di Pasar Tingjanti, saya kenalan sama beliau yang ngontak. Besok ada yang jualan nggak? Sekarang gimana kabarnya Pasar Tingjanti itu masih open? Alhamdulillah lagi istirahat. Lagi istirahat habis puasa itu. Atur nafas. Lagi atur nafas. Mungkin untuk acang-acang naiknya lebih tinggi lagi kan. Gitu. Oke. Jadi karena waktu itu saya membuat konten tentang Pasar Tingjanti, ini saya membaca banyak sejarah tentang Desa Giyanti ya. Ternyata itu berkaitan banget dengan sejarah-sejarah Kerajaan Mataram ya, Mas ya. Betul sekali, terikat. Mataram. Ada kaitannya. Ada kaitannya. Tadi malam saya masih membaca juga cerita tentang itu, bahwa Kerajaan Mataram itu dulu satu, akhirnya terpecah oleh Perjanjian Giyanti karena raja-rajanya berperang memperebutkan kekuasaan. Kemudian ada Pak Adipati yang tidak setuju dengan perpecahan, akhirnya mendirikan desa di Desa Giyanti itu ya. Dusun Giyanti, Desa Kabupaten. Dusun Giyanti. Wah, luar biasa. Sekarang jadi ini banget ya, banyak diundang di mana-mana ya, Mas Ahnaf? Lumayan dong, lumayan. Jadi prinsip kami, kita kerja totalitas di desa. Saya yakin hasilnya ibaratnya cari jeneng gitu. Jenang candil. Itu mah makanan ya. Perjuangan kita mungkin jenengnya sudah mulai dapat ya. Jenangnya ini nanti kita baru mulai. Jeneng sudah naik, nah jenangnya. Materinya kita ngikut. Oke deh. Jadi kita mau bahas tentang strategi pengembangan desa wisata ya. Betul. Yang ingin disampaikan apa aja tuh, Mas? Banyak hal. Karena ternyata untuk di Wonosobo
sedikit ada salah kaprah ya, Dok, Apa tentang desa wisata. Jadi pemahaman warga masyarakat sekarang bahwa desa wisata, sebetulnya desa wisata dan wisata desa itu sangat berbeda. Oh gitu. Betul, ya. Jadi sebuah desa yang punya destinasi wisata, baik itu religi, buatan, terus ada tradisi juga di situ, itu dinamakan wisata desa. Nah, bedanya dengan desa wisata lah desa yang masih mengangkat kultur budaya. Nah, ini yang pemahaman teman-teman tidak sampai. Ternyata mereka punya air terjun, sudah bilang bahwa desanya adalah desa wisata. Mereka punya telaga, punya gunung, punya laut, mereka bilang desa wisata, padahal belum tentu kriteria itu masuk di situ. Nah, satu itu fenomena yang terbaru, sekarang maraknya muncul desa wisata, ternyata persepsi mereka juga berbeda, tujuan mereka juga berbeda dengan kita-kita lah ya. Kalau kita jarang sekali menggantungkan dengan pemerintahan. Nah, kita berusaha mandiri. Nanti kita yakin sih pemerintah setempat atau pemangku wilayah itu pasti akan mendekat ke kita. Kalau memang kita ada karya di situ. Tapi kalau kita buat cepet, belum ada persiapan, tiba-tiba SK-nya sudah turun sebagai desa wisata, saya yakin nggak ada gerakan sama sekali. Itu bisa dibuktikan di lapangan. Karena soalnya nggak datang dari root akarnya ya. Betul sekali. Kalau misalnya di tempat kita, desa wisata budaya Giyanti, itu muncul predikatnya itu justru bukan dari kita membuat desa baru mengibarkan bendera, tapi justru dari biro maupun dari wisatawan sendiri yang memberikan predikat bahwa desa kita itu desa wisata gitu loh. Karena memang banyak sekali atraksi budaya yang ditampilkan. Ini yang terpenting. Jadi ada pemahaman yang berbeda di kita. Makanya kalau harus bergeraknya bagus banget ya sepertinya akan kesulitan. Jadi kalau saya simpulkan bahwa wisata desa itu, satu desa itu punya potensi cuma 1 item, 2 item gitu. Betul. Tapi kalau desa wisata itu sudah menjadi sistem ya. Bisa ngeren semuanya. Jadi semua sudah ada yang atur. Jadi seperti orang tour guide hari ini kesini semua. Iya, betul sekali. Sudah siap lah ya infrastrukturnya juga. Betul sekali. Dan itu mudah dilakukan tuh. Enggak lah, susah lah. Maksudnya mudah dilakukan karena kita tidak butuh budget banyak. Oh ya, karena udah jalan kayaknya otomatis ya. Jadi kalau kami bilang bahwa desa wisata budaya itu nyaris no budget. Karena yang kita lakukan adalah regenerasi. Kita tidak perlu membangun semacam kayak monumental dan jadi kita hanya regenerasi saja. Gitu. Iya, jadi yang menjadi istimewa adalah desa wisata Giyanti ini udah mendapat juara nasional apa Mas kemarin? Kalau di nasional kita 500 ADWI, baru 500 ADWI. Masuk 500 besar, tapi belum juaranya ya. Belum. Kemudian untuk Jawa Tengah ya? BC Awardnya kita di 30 besar. 30 besar. Ya, yang belum ada kabar itu yang PDB Award ada. Kebetulan pemerintah yang dari PD itu ada lomba desa wisatanya juga. Kemudian yang terbaru itu juara 1 kategori desa wisata seni budaya Jawa Tengah. Jawa Tengah ya, dari 10 desa, dari 35 ya. 35 desa wisata ya. Alhamdulillah kita ada di 10 besar kemarin masuk di juara kategori. Kalau bedanya dengan ke desa Sembungan yang juara kemarin itu apa tuh? Kriteria apa? Tadi saya sampaikan bahwa di sana lebih menjual alam. Oh ya, oke. Jadi kalau kita mau bilang desa wisatanya, betul di sana desa wisata, alamnya ada, ini ada. Tapi bisa dikemas nggak atraksi wisatanya? Belum. Karena ini yang bisa dicari di Giyanti. Kenapa orang rekomendasi ke Giyanti? Karena di Giyanti itu tidak ada objek wisata sama sekali. Nggak ada gunung, nggak ada telaga. Mereka datang, tapi mereka bisa menikmati karena ada atraksi budaya yang bisa kita angkat. Gitu. Banyak sekali dan kami yakin sih wisatawan nggak akan bosan karena kita masih punya stok tradisi yang belum kita angkat, masih banyak. Gitu. Oke. Tentu ini nggak datang ujuk-ujuk ya Mas ya? Ada. Jadi butuh proses. Jadi jenengan nih sak desa Dusun Giyanti itu keturunan Adipati siapa itu namanya? Mertoloyo. Temenggung Mertoloyo. Jadi anak beranak dari atas sampai ke sekarang bawah, itu masih? Ya. 30% warga masyarakat kita masih terah Mertoloyo. Oh, jadi, gitu. Jadi ada darah biru. Berdarah biru. Iya, dan itu kita kalau minta ke manajemen Keraton Jogja, itu ada sertifikatnya. Oh, dikasih ini ya. Ini masih ada link. Ada gelar sertifikatnya. Ya. Oke, jadi namanya di desa itu masih Raden Roro Raden. Enggak, kalau sekarang yang ada sertifikatnya berarti ada gelar radennya. Ada gelar radennya, misalnya Raden Ahnaf gitu misalnya. Tapi untuk teman-teman kita
jarang sih ngejar ke sana. Tapi ada 1-2 yang sudah ngejar ke sana dan itu dapat sertifikatnya, betul. Bikin ya soalnya. Iya. Jadi dia memang ada link-link ini cabang yang mana, ini yang keberapanya iya, betul. juga ada. Kalau di angkatan kita ada di 13 itu. Kita ada di generasi ke-13. Generasi ke-13. Oke. Ya, jadi masih ya 30% lah warga. Makanya kalau warga masyarakat Giyanti desa wisatanya ini memakai surjan dan blangkon itu bukan gaya ya, memang sehari-hari begitu ya. Memang sehari-hari. Jadi kalau kita ada pertemuan nih, ada tahlilan, ada pertemuan musyawarah desa dan lain, kita pasti memakai atribut ini. Oh gitu. Karena kebetulan hari ini tanggal 24 berbarengan. Iya. Jadi kalau lihat di RSU kita baru memulai hari ini ya, Mas. Untuk PNS Wonosobo. Hampir semuanya mungkin. Iya, sudah dimulai diwajibkan untuk berbudaya busana Jawa. Ini sangat mendukung kegiatan kita juga. Satu frekuensi lah. Kita sangat mendukung dari desa wisata. Oke, kita break dulu untuk sesi 1 ini. Saya ingin nyetelkan lagu. Ini lagu keren banget nih, Mas. Judulnya lagu Melati Suci dari Guru Soekarno Purta. Ini yang mengcover banyak sekali. Itu dulu yang pertama kali kalau nggak salah Tika Bisono. Kemudian saya ingin yang dicek Vina Panduwinata versinya dia. Oke, kita dengarkan. Oke. Oke, masih bersama saya Dr. Alin dalam 1 jam bersama Dr. Alin, dan di studio saya masih bersama Mas Ahnaf Kustanto yang beliau menjadi pakar desa wisata di Wonosobo dan Jawa Tengah juga ya, Mas ya? Iya. Alhamdulillah. Menarik banget ini ngobrolin tentang Desa Giyanti. Sebetulnya apa sih rahasianya Desa Giyanti kok bisa mempertahankan ratusan tahun ya? Berarti kan dari perjanjian Giyanti itu 200 sekian tahun 17-an ya. Ya. Lebih kali ya? 267. Oh, itu umur desanya? Oh iya, umur desanya. Oh iya. Jadi sama Wonosobo tuaan mana? Wonosobo ya? Tuaan Giyanti sepertinya ya, Bu. Oh ya. Ya. Oh ya. Oke. Kok bisa sih, maksudnya untuk merawat budaya selama ratusan tahun dan bisa tetap mengakar ke anak cucu? Kan sekarang kita tahu gangguan paling besar itu kan dari gadget ya, Mas ya. Betul. Dan anak-anak tuh sekarang lebih banyak yang akhirnya jadi autis, main sendiri di kamar sendiri, nggak kumpul sama teman. Sementara untuk membuat seperti desa wisata yang matang itu mereka harus latihan-latihan. Iya, benar ya? Betul sekali. Rahasianya apa itu? Rahasianya. Dan nenek moyangnya bilangnya gimana? Waduh, banyak sekali ini. Oh, ya. Harus dipetik, harus direbus. Rasanya. Ya. Begini, Dok. Jadi ini kelebihan desa tradisi dan budaya. Karena apapun yang ada di tempat kita itu akan kita budayakan. Ini mungkin berbeda ya, Dok, antara tradisi. Menurut kami, tradisi dan budaya. Tradisi adalah lebih ke personal. Kalau budaya itu biasanya personal tapi sudah dipakai untuk umum, kemudian ada regenerasi di berikutnya. Itu budaya. Jadi banyak sekali kegiatan tradisi yang sebetulnya muncul di persoalan itu tadi sudah kita budayakan. Dan animo masyarakat di sana sangat bisa menerima. Apalagi di sana desa pluralisme. Jadi kalau tidak ada budaya yang lebih besar di situ, kami yakin sih gesekan akan semakin terasa di sana. Karena ada minoritas, ada mayoritas, itu sangat berbahaya. Dan kebetulan budaya di tempat kita lebih tinggi dari semuanya, jadi gesekan itu nyaris tidak muncul. Kalau kita sudah ngomongin seni, ngomongin budaya ya sudah semuanya selesai. Semuanya gitu. turun ya. Kemudian untuk regenerasinya, memang betul. Kita membuatnya sebetulnya nggak begitu susah karena tanpa biaya. Tapi yang sangat sukar itu kita untuk melestarikannya. Karena kompetitor kita bukan desa wisata lain, tetapi tadi disebutkan oleh dokter gadget. Itu kompetitor kita. Susah. Power Rangers, kemudian Ipin Upin, itu kompetitor kita. Itu yang sulit. Iya betul. Jadi gimana caranya teman-teman ini, anak-anak ini bisa seneng masih kecil sudah seneng nari misalnya. Nah ini yang jadi PR kita. Alhamdulillah sudah bisa kita lakukan. Jadi kalau boleh tahu, apakah setiap warga Dusun Giyanti itu semua bisa menari? Nyaris semuanya bisa menari. 90% lebih. Nyaris, dan yang luar biasa warga masyarakat pendatang pun tiba-tiba bisa ikut nari.
Oh ya ya. Jadi ada berapa kelompok tari atau kelompok lengger atau kelompok karawitan yang ada di sana? Ya, untuk tari sendiri yang di Padepokan ada Ciptaning, kemudian yang milik desa ada. Namanya apa? Kalau yang milik di Ciptaning, kalau yang desa Tunas Budaya sama Rukun Karya Budaya. Oh ya ya. Itu milik perorangan. Itu yang milik umum. Oke. Oh. Kita ada yang milik lupa yang satu namanya. Iya. Ada 2 kelompok, satu persorangan, yang satu milik desa. Tuh, kemudian untuk gamelan sendiri, Pok Darwis punya sendiri, yang Sanggar punya sendiri, desa punya sendiri. Jadi kalau anak-anak benar-benar pengen nabuh, pengen apa, diselenggarakan 24 jam. Jadi teman-teman pengen uduk ya sudah tinggal ke Sanggar aja. Jadi anak-anak tuh ada regularitasnya, seminggu latihan lengger loh, seminggu sekali atau apa, itu udah reguler, udah rutin gitu? Sudah rutin. Udah rutin. Sekarang nyaris setiap malam ada yang nabuh, dan itu generasi yang berbeda. Oh gitu. Jadi kita sudah cukup aman untuk generasinya, karena sekarang sudah ada yang baru, yang kemarin sudah mulai keluar. Jadi ada yang bergabung dengan teman-teman Unsik misalnya di sana, ngendang dan lain-lain. Nah ini generasi berikutnya sudah lagi eksis sekarang, di bawahnya itu sudah terlihat dong. Jadi kita sudah merasa pada titik aman ini sebetulnya. Tapi yo tetap harus di backup terus lah. Oke, kalau di sana sendiri antara pendatang sama penduduk asli masih berapa persen kira-kira? Kalau pendatangnya nggak begitu banyak. Dikit ya? Jadi orang nikah masuk itu aja. Gitu. Nggak ada orang luar masuk tiba-tiba membuat rumah di situ, jarang. Oh, jadi masih keluarga sana semua ya? Iya, dan kebetulan yang sudah pindah ke luar pun sering balik. Seperti saya juga pernah pindah dari Janti masuk lagi karena emang ngangeni sih. Oh gitu ya. Jadi sahabat sehat Sionegoro, Desa Wisata Budaya Giyanti ini menyuguhkan harmonisasi kerukunan antar umat beragama dari Muslim, dan itu udah Muslim, Katolik, ada kepercayaan juga, udah didapat predikat desa kerukunan umat beragama Provinsi Jawa Tengah dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Oke. Jadi udah level Jawa Tengah ini ya. Nah, dan sudah level Jawa Tengah, dan itu salah satu strategi marketing kita juga. Karena dengan brand-brand yang banyak kita jual, maka pembeli akan banyak pilihan di situ. Tidak misalnya kita jual cuman celana saja, mereka tanya kaos nggak ada, baju nggak ada kan. Tapi kalau kita jual semuanya, salah satunya yaitu tadi strategi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama kita kembangkan di situ. Kemudian kita buat satu lagi program Kampung Iklim. Oh iya ya. Jadi selain mengangkat tradisi, Desa Giyanti juga menjaga keseimbangan alam dengan ditunjuk sebagai desa proklim utama Kabupaten Wonosobo. Jadi banyak banget ini ya label-label budaya yang nempel di Giyanti ini. Betul sekali. Kalau di desa lain nggak ada kan di Wonosobo selain Giyanti? Saat ini belum. Kalau saya bilang nggak ada. Kayaknya perlu diduplikasi itu. Harusnya. Dan yang sering kita sampaikan ke teman-teman kalau kita sering ngisi bareng gitu, sharing bareng gitu, kita sampaikan perkuat itu. Kemudian satu, kita di payung dinas yang berbeda, instansi yang berbeda. Misalnya satu, Desa Wisata Budayanya kita sudah bernaung di Sparbud. Kemudian untuk proklimnya kita bernaung di lingkungan hidup. Kemudian proklimnya kita ada di Kesbang misalnya gitu kan. Paling tidak orang tua kita itu banyak. Misalnya kita anak kecil mau minta jajan sini enggak dikasih, minta yang lain. Bapak kita banyak gitu. Gitu ya. Terus ini ngobrolin tentang pasar tadi, Pasar Tingjanti itu berdiri tahun berapa sih? Baru sempat berapa lama? Terus ada rencana mau dilanjutin lagi nggak? Apa ini puasanya kelamaan nanti? Iya, 2018. Dan ya, itu juga nyaris no budget. Jadi waktu itu pakai tanah siapa itu? Tanah sewa itu, Dok. Tanah sewa 1 tahun 4 juta milik pribadi. Lah itu kita juga diuntungkan strategi juga. Kalau tanah itu milik desa, saya yakin kita harus mementingkan atau mengakomodir kepentingan masyarakat. Bisa saja nanti masyarakat saya tak ikut karena ini kan tanah desa. Misalnya ini saya tak parkir tak apa dan lain-lain. Tapi karena itu sewa dan organisasi yang memegang, jadi kita bisa ngerange semuanya lah, bisa ngatur semuanya. Karena itu tadi. Kemudian untuk pasar tingnya sebetulnya luar biasa sih, itu karya kita yang sampai sekarang tidur pun masih sering bermimpi terus. Karena kita meluangkan waktu nggak begitu banyak, pikiran, tenaga, ternyata
imbasnya atau efek dominonya sangat ngena sekali, Dok. Itu bisa dibuktikan justru yang informasi itu masuknya dari pedagang keliling, Dok. Oh gitu. Jadi animo masyarakat untuk beli, minat beli mereka terangkat setelah adanya pasar pink. Itu terasa. Yang tadinya ngutang misalnya, ternyata langsung beli cash. Yang tadinya nggak beli bisa beli. Itu yang cerita itu malah pedagang keliling, Dok. Jadi benar-benar luar biasa. Saya akhirnya tahu persis bahwa imbasnya menjadi desa wisata atau punya destinasi wisata setelah meledak itu efek dominonya terasa banget. Ada rencana mau pindah ke tanah milik desa gitu? Belum? Belum, tapi ada kemungkinan kita kepingin pindah ke titik yang lain. Barangkali ada jenuh wisatawan yang merasa jenuh, kita akan pindah ke view-nya yang lebih luas, Dok. Jadi begitu kita memandang, mungkin sudah misalnya ada rencana di mana itu? Ada di sebelah barat kampung. Jadi view-nya langsung mengarah ke persawahan yang luar biasa. Di depannya juga ada kebun jambu. Kemudian bentuk tanahnya kayak di Ubud, Dok, teras siring. Teras siring. Oke, jadi Ubudnya Bali pindah ke Giyanti. Iya. Gitu ya, Mas, ya? Di Indonesia ada Bali, di Wonosobo ada Giyanti. Iya. Itu slogan kita. Oke deh, dari Giyanti sendiri udah menawarkan touring dalam bentuk apa? Sekarang udah mulai ada nggak ya wisatawan yang saya mau ambil paket di Desa Giyanti, saya sekian keluarga mau nginep di sana, homestay-nya keberadaannya gimana? Sudah, Dok. Udah siap. Bahkan dari instansi udah masuk, hampir setiap 1 bulan paling tidak kita 2 kali paket masuk. Oke. Ini untuk Juni kita padet banget. Biasanya berapa orang tuh yang ikut dalam itu? Terbesar 186 orang. Berarti pakai berapa rumah? Kita punya 45 homestay. Oke. Jadi semua desa di sana, semua rumah di sana dijadikan homestay? Tidak semua, tapi ada tertentu yang masuk kriteria. Karena paling tidak homestay itu standar homestay maksimal punya 5 kamar, minimal 3 kamar. Yang terpenting toilet bersih. Harus bersih. Iya. Karena kalau itu kotor orang langsung nggak mau balik lagi. Nah itu, dan kita kepingin homestay adalah amenitas, tapi kita kepingin merubah amenitas menjadi destinasi. Oke. Jadi pelengkap itu nanti akan kita ubah menjadi objek vitalnya akan kita rubah. Mungkin nanti penyangganya justru di budaya, justru amenitasnya yang kita angkat karena itu peluang besar yang tidak pernah digarap oleh teman-teman desa wisata lain. Menarik sekali. Kita break dulu untuk sesi 2 ini. Kita dengarkan lagu. Ini pilihan saya juga masih karena Mas Naf nggak mau milih lagu, jadi saya pilih lagu. Judulnya Zamrud Katulistiwa dari Chrisye. Selamat mendengarkan. Oke, masih dalam 1 jam bersama Dr. Arin dari 107,3 FM Cionegoro FM, dan di studio masih bersama Mas Ahnaf Kustanto. Kita lanjutkan obrolan tentang Dusun Giyanti atau Janti ya. Sebutan lidah Jawa tuh menyebut Giyanti agak susah ya, lebih gampang Janti gitu ya. Bahasa Belanda itu, Dok. Masa sih? Giyanti bahasa Belanda. Ya akhirnya lidah Jawa menyebutnya Giyanti. Jadi Janti. Oke. Jadi di Wonosobo ada desa wisata yang udah komplit paketnya. Jadi bisa disewa atau kalau ada capacity building dari kantor, dari perkumpulan grup bisa ke desa wisata Janti. Paket yang ditawarkan apa aja tuh, Mas? Luar biasa ini, Dok. Untuk paket yang kita tawarkan satu, begitu masuk ada ritual penyambutan tamu. Nah, ini gongnya sebetulnya di awal, karena benar-benar kita bisa menyihir wisatawan di situ. Wisatawan gitu. Datang yang tadinya mohon maaf misalnya bicaranya bisa jorok dan lain-lain, gitu mereka akan diem karena ada ritual itu tadi. Dan itu nanti dikawal. Jadi ritual itu nanti posisi kendaraan bus besar itu turun di parkir Pasarting, kemudian berjalan kurang lebih 150 meter, itu nanti dikawal sama pasukan bergodo, prajurit Mataram. Memakai senjata lengkap, seragam lengkap. Pakai kuda? Enggak, jalan kaki, Bu. Oh, jalan kaki. Karena di sana adanya kuda kepang. Ya, itu dikawal. Enggak. Itu dikawal dan dengan gerak ritme yang benar-benar Jogja banget, Mataram banget. Ya. Kemudian di belakangnya ada ibu-ibu membawa tenong, di belakang lagi baru wisatawan yang datang. Itu berjalan kurang lebih 150 dan mereka juga sudah terheran-heran karena kita benar-benar jadi penguasa jalan di situ. Kendaraan berhenti dulu. Jalan ditutup, kendaraan berhenti dulu kecuali motor, kita jalan sampai ke lokasi ada welcome den.
Itu ada kayak gini loh, penyematan melati atau dikalungkan seperti itu enggak? Itu tergantung harga. Oh, tergantung harga. Harga yang diminta. Jadi bisa iya. kalau ingin sesuatu, mungkin Misalnya kalau harus sekarang datang di kantor sekarang udah mulai ada YouTube kantor gitu buat dokumentasi, bisa pesen seperti ini bisa ya. pesen. Sesuai Paling di tempat pesanan. kita pakai selendang lengger itu. Nah, itu. Begitu datang nanti turun, kemudian ada welcome den. Menu yang kita sajikan jajan rakan, jajan pasar. Jajan pasar. Jajan pasar itu ya ada ude-udenya, wajik, ketan, terus pokoknya jajan pasar di situ. Jadi yang biasanya dijual di pasar Di pasar, Rinjani, ya di pasar Lawas tradisional, ya. betul. Oke. Nah, itu nanti suguhannya pakai tenong. Jadi kita memvisualkan kegiatan rakanan ada di kunjungan wisatawan. Nah, itu nanti ada tari lengger. Setelah itu baru ada paparan desa wisata. Nanti kita sampaikan bahwa kita mempunyai berapa kakak, kegiatannya seperti ini, terus itu dilakukannya di balai RW gitu. kita punya sanggar, namanya Sanggar Kertojanti. Jadi ada tempat yang seperti Untuk ruang pertemuan. aula ya. Iya, kurang lebih untuk 100 peserta. Oh, besar juga. Kalau nanti 150-an biasanya kita tambah dengan kita pakai tratak atau apa, kita tambah. Dan di situ langsung live gamelan. Nah, sambil ngisi, sambil gamelan nanti lenggeran, ngisi lagi lenggeran. Jadi wisatawan tidak jenuh. Setelah itu paket. Kemudian ada yang latihan menari. Kita punya ini nih Jadi diajak ya, ayo latihan nari iya, gitu bareng-bareng. timnya ya? dibagi. Jadi nanti menari itu di sana 3 menit sudah bisa menari lengger. Luar biasa dong. Kita menawarkan 3 menit kita menarik bisa menari sekali. lengger. Kemudian ada yang latihan karawitan. Ya paling tidak kita bisa gamel ya Manyar Sewu lah. Itu. Kemudian ada yang latihan topeng. Membuat topeng. Membuat topeng Iya, dari kayu. Dari kayu. Kemudian ada yang latihan menganyam bambu, kemudian ada yang melukis wall. Itu nanti kita bagi. Kalau tim biasanya anak-anak live-in itu ada yang di atas, ada yang di bawah. Dengan harga cukup murah karena kita menawarkan 198.000 per pack per orang untuk 50 orang. Itu nginep semalam. Itu nginep semalam, makan 3 kali, dan tidur minum 2 kali, tidur di kamar kapasitas 2 orang. Kemudian ya bayangan kita, harapan kita sih bangun pagi mereka sudah bisa narik lengger. Ore, tepuk tangannya mana guys? Ore, Devita jangan ngelamun kamu. Nah, itu yang kita tawarkan. Kalau yang live ada juga. Ternyata animo masyarakat untuk membajak sawah aja udah lumayan dong. Bukan siswanya. Justru yang tertarik banget itu sekarang malah wali muridnya. Gitu. Iya. Kemarin kita ada 200 untuk membajak sawah, anak-anak PAUD. Bajak sawah, 200 turun ke sawah. Bukan sawah yang pakai mesin ya, enggak ya? Bukan, yang pakai kerbau. Iya. Okay. Di situ mereka ikut naik di bajat. Kemudian setelah itu mereka dolanan ngejar lele, nyari lele. Terus mereka gering bebek juga, ternyata seneng banget anak-anak sekarang. Itu untuk anak yang dari itu untuk kota paket ya. Kemudian kita punya tim untuk outbound juga, fun game. Jadi komplit yang kita tawarkan. Iya. Itu Jadi dong. memang itu kalau untuk capacity building mesti ada acara santai, musik, fun game. Iya. Di sana ada apa aja misalnya untuk flying fox apa gitu. Untuk flying fox-nya kita belum ada karena kita lebih ke tradisi dan budayanya. Ya. Yang kita perkuat di situ, termasuk kita sekarang untuk pilot project-nya sebetulnya dari tahun kemarin kita membuat 10 homestay itu menjadi homestay tematik, homestay karakter. Jadi ada homestay Jepang dong. Itu nanti biayanya dari mana itu? Misalnya kan kamu kan harus merancang rumah, kamu tematik, warnanya dicatnya warna ini, gambarnya ini, itu kan masuk biaya. Nah, ini yang belum dapat untuk dekorasi ruangan. Jadi kita kepingin mendekorasi satu ruangan. Itu begitu orang masuk ke homestay Hong Kong, berarti ruangan itu sudah di branding. Begitu masuk aura Hong Kongnya itu sudah ada. Itu yang kita mau. Kenapa? Pakainya Hong Kong. Kenapa Hong Kong? Karena kita memberdayakan ex TKW yang dari Hong Kong. Oh, ada. Dan wisatawan kita ternyata yang datang seperti kemarin konjen dari mana Tiongkok, itu Mr. Wang itu dari ternyata bahasanya yang bisa nyambung teman-teman kita dari ex luar negeri. Tapi luarnya kita angkat seperti homestay Taiwan, Hong Kong, homestay Singapura, kemudian homestay Jepang, kita ada homestay Jawa, ada homestay Lengger, homestay Padepokan Lengger, kemudian ada homestay
gamelan, kerawitan, homestay bambu. Itu mereka sudah menyiapkan punya materi yang khusus seperti itu. Itu nggak jadinya agak kontradiktif ya? Maksudnya yang dikeluarkan budaya Jawa banget, kenapa nggak semua dibuat Jawa aja gitu? Karena kita ingin menarik wisatawan asing, ternyata dengan membuat itu yang sudah sedikit rada ngeh dan kepingin mau ke Janti itu, kita menawarkan homestay Jepangnya ke komunitas orang Jepang yang belajar pengen belajar bahasa Indonesia dan belajar budaya Indonesia. Itu ada namanya komunitas Zero Tower Jepang. Kita dari sudah Jakarta. Di Jepang. Di Jepang. Kita sudah komunikasi dengan Jepang, Dok. Sudah. Dan animo mereka untuk belajar ke Janti itu kurang lebih mungkin bisa 1000-an orang. Mungkin nanti malah continue. ditanya, saya dari Jepang mau ke Indonesia, kenapa rumah saya jadi Jepang lagi, kayak gitu? Enggak, mereka justru ini tertariknya kenapa ada budaya Jepang di tempat kita. Lah mereka tertarik dan pasti mereka akan belajar pluralismenya kita. Kita bisa menerima warga masyarakat Jepang, yang Korea kebetulan perkawinan warga Janti itu ada yang dengan Korea, gitu ya. dengan Chinese, kemudian dengan Jepang juga ada, dan itu berjalan baik. Jadi kesimpulannya desa wisata Janti ini sudah mendunia. Gitu ya? Insya Allah sampai ke Jerman kemarin termasuk Mr. Muller dan tepuk tangannya mana guys? Cukup lumayan. Kita mencoba menawarkan sampai makanya kita masuk ke Dewi Sini juga karena ternyata ada link dari Desa Wisata Nusantara Foundation itu masuk ke luar juga. Kalau untuk Indonesia sendiri yang paling jauh tamunya dari mana? Untuk Indonesia kita pernah dari Papua. Berapa rombongan itu? Berapa orang? Papua kurang lebih 10 orang. Mama-mamanya juga ikut latihan gamelan. Gak cuman partai besar ya, yang partai kecil family juga dilayani ya? Family dari budayawan Betawi pernah masuk, 4 orang masuk. Kemudian nasional pernah 2 orang, tetap dengan personil yang sama kita, dengan perform yang sama. 2 orang, misalnya Bu Dokter nih sama Bapak misalnya berdua. Gitu ya? Tetap dilayani sama gitu? Dilayani sama, dengan perform yang sama. Jadi itu melibatkan berapa puluh orang itu dalam satu sesi 2 hari acara gitu? Cukup banyak. Kalau kita melibatkan homestay-nya juga berarti kurang lebih kalau kita ngitung kakak itu kurang lebih minimal 20 kakak terlibat minimal. Dikali 3 ya, 60 sama yang nari-nari. Sama yang nari banyak. Kalau kita ngitung kakaknya, kalau kita ngitung jiwanya berarti kurang lebih ya sekitar 30-35 orang terlibat dalamnya. Jadi mereka itu standby ya? Standby. Kalau misalnya ini weekend tanggal sekian ada ini, kamu nari ya. Oke, sudah gitu oke. Iya. Sudah. Jadi ada tim yang khusus untuk keseniannya. Dan angkanya juga sudah kita hitung misalnya, tetap mereka bayar. Jadi semua tenaga atau keringat mereka semuanya sudah terbayar. Oke. Ya, luar biasa. Tepuk tangan lagi. Jadi ya warga Wonosobo harus bangga punya desa wisata Janti. Yang belum kenal nih adik koas ini, belum berdua main ke Janti. Belum tahu. Orang Wonosobo mungkin belum semua juga main ke Janti ya. Pasar Lawas Ting Janti kapan mau dibuka lagi tuh? Udah kebanyakan tidur nanti. Ya ini secepatnya karena memang mungkin strateginya kita rubah. Kalau dulu kita tiap weekend malam minggu sama minggu, mungkin kedepannya kita bukanya sambil buat event. Jadi kita kepingin ada event continue di sana. Oh ya, menarik sekali. Saya tunggu itu nanti di sesi keempat tentang apa saja event yang akan diadakan di Desa Janti. Kita break dulu sekarang ini dan saya minta lagu dari Chrisye lagi judulnya Sabda Alam. Oke, masih bersama 1 jam bersama Dr. Alin dan masih bersama Mas Ahnaf Kustanto. Beliau beliau pakarnya desa wisata di Jawa Tengah, nggak cuman di Wonosobo. Nah, ini di sesi terakhir ini saya ingin mengeksplor lebih banyak lagi kegiatan yang dilakukan di Dusun Janti itu apa saja yang saya sempat baca tadi malam tentang wisuda lengger, rakanan, tenongan. Itu bisa dijelaskan Mas apa itu maksudnya? Singkat. Wisuda lengger ada pembekalan mereka 1 atau 2 hari. Ada materi-materi yang disampaikan termasuk attitude mereka karena sekarang banyak sekali ternyata lengger itu tidak belajar kepada suhunya, pada guru-gurunya, tapi mereka hanya belajar dari YouTube. Maka otomatis kualitas mereka, attitude mereka akan berbeda
Kadang di saat mereka lagi perform ada HP, dolanan HP dan lain-lain, itu kan sebetulnya kan melanggar kode etik lah. Makanya di situ diajari itu hal seperti itu. Kemudian ada ritualnya juga, mereka harus puasa, kemudian mandi untuk larung sesaji. Itu ada ritualnya. Jadi lengger-lengger itu nanti memakai kain, kemudian mandi oleh tokoh masyarakat, ada tokoh tertentu, tokoh budaya yang memandikan keramas, kemudian naik. Nah, momen ini yang ditunggu-tunggu oleh fotografer biasanya karena luar biasa, hasilnya luar biasa itu. Itu diadakan karena nggak ada sungai Tempukan di tempat sebetulnya Tempukan, sungai Tempuran yang ketemu. Jadi dua sungai yang jadi satu. Harusnya di situ. Karena kita nggak ada dan terlalu jauh, maka kita pindah ke mata air Kaliwetan. Kita ada mata air, ada tuknya di situ. Ada tuknya lah, kita ada larung sesaji di situ. Itu untuk video lenggernya. Kita sebetulnya jadi kepingin melahirkan lengger-lengger yang berkualitas secara mental dan itu moral. Hanya untuk orang Wonosobo aja atau orang luar Wonosobo juga bisa ikut? Untuk tahun kemarin kita ada dari Banjar 2, dari Temanggung 2. Jadi kita terbuka. Mungkin pada saatnya nanti ada juga dari Banyumas. Bisa saja nanti dari Jawa Barat masuk, bisa saja. Dan itu nanti mendapatkan pin rencana Lengger Janti. Jadi orang yang sudah memakai ini berarti secara kualitas, moral sudah mewakili ruhnya Lengger. Ya, betul. Lengger itu lahirnya di Janti atau di bagian dari Wonosobo yang lain? Itu Janti, Janti. Karena dulu Dok, Lengger itu kan laki-laki. Di Janti masih didapati banyak lengger laki-laki, mungkin termasuk bapak saya juga masih bisa perform sampai sekarang. Itu kemudian mulai tahun 82-an baru diganti, beralih ke perempuan karena mungkin lebih menarik, karena sesuai perkembangan zaman kan, kita juga harus beradaptasi lah. Akhirnya perempuan itu lengger pertama perempuan masih ada orang Ngelo, sekarang masih ada orangnya dari Ngelo yang belajar di Janti di tempat Pak Hadi, almarhum Pak Hadi. Kemudian lengger berikutnya ada Mbak Sunarsih, ada Mbak Sunarsih sama Mbak Sulasih. Itu suhunya lengger Janti? Itu suhunya. Beliaunya masih. Berarti itu umur berapa itu? 70 lebih? Itu sekarang usianya di 55-60. Karena waktu itu masih muda banget kan, masih cantik-cantik beliau. Jadi artinya nggak semua orang bisa menjadi di wisuda lengger. Misalnya ada anak SMA, aku mau ikut latihan lengger nanti itu. Ini hanya untuk profesional saja? Untuk profesional. Jadi nggak untuk yang sekedar pengen tahu, pengen apa? Iya, nanti disalahgunakan. Itu untuk profesional, benar-benar. Disalahgunakan maksudnya gimana? Ya sekarang kita nggak bisa lengger, tiba-tiba ikut wisuda, dapat pin, kemudian dia ngaku di sana kemari, sebetulnya dia bisa bukan orang yang berkompeten. Gitu. Oke. Kayaknya dulu saya pernah dengar juga wisudanya itu pernah yang di area terminal juga pernah ya? Apa pas ada acara apa wisuda lengger besar-besaran di mana gitu? Terminal. Pernah nggak sih? Dulu di Wonosobo. Iya. Kalau di Wonosobo dulu menari lengger 5.000 penari. Yang itu ya. 5.000 penari itu juga ada. Di mana itu ya? Itu di alun-alun dulu. Cukup ya 5.000 ya? 5.000-an. Keluar itu 5.000 lengger. Sebenarnya tari lengger tuh untuk apa sih? Menyambut tamu atau untuk acara tertentu saja ada apa? Udah, kalau itu benar-benar untuk pure hiburan dan sekarang digunakan untuk ritual-ritual penyambutan tamu juga. Kalau musiknya dari dulu nggak berubah sampai sekarang? Tidak berubah. Hanya di Wonosobo ada mungkin yang lebih condong ke lengger jantinan misalnya, lengger si jambunan, lengger. Kalau lengger campur sari nggak ada? belum ada. Nanti dikolaborasi sama keyboard atau apa gitu. Itu menurut kita sudah nggak begitu. Nggak suka ya. Lebih baik pure murni aja ya, kayak gitu ya. Klasik. Kita lebih ke klasik dan sekarang orang-orang juga sudah kembali ke klasik lagi. Trennya itu sudah ke klasik-klasikan lagi. Yang aslinya seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang terus terang yang untuk istilah tenongan itu saya juga taunya tenongan. Di sini ya. Itu tampah itu ya, diisi makanan-makanan kecil gitu itu ya. Tenong bukan tampah. Beda kah? Kalau tampah itu kan lebih datar. Itu kan dulu kalau orang dulu itu untuk tempat kalau punya hajat gitu, untuk nyimpen tempe yang banyak, nyimpen daging yang banyak. Ini. Bentuknya dan ada tutupnya kan, Dok. Pakai tutup. Iya, tenong itu. Tutup saji. Dan ada tutupnya. Iya, tutupnya kayak tampah, justru tutupnya kayak tampah, bulat. Gitu. Bulat. Itu diangkat, nah isinya di dalam. Nah, di dalam tenongan itu ya jajan pasar, rames. Itu komplit di situ.
biasanya banyak ya, sampai hampir 5 kiloan. Itu tuh memang asal muasal tenongan dari Janti atau dari semua tempat? Dari Janti. Di tempat lain ada, cuman dari Janti kita turun-temurun itu sudah pakai tenong. Di tempat biasanya lain itu acara apa? Acara apa itu tenongan? Kalau di Janti itu dulu selain untuk orang punya hajat, punya hajat untuk nyimpen itu tadi, nyimpen menu-menu makanannya. Kalau sekarang untuk rakanan, untuk kegiatan rakanan, event rakanan itu wajib memakai tenong. Rakanan itu apa, Mas? Rakanan itu seperti merdi desa atau nyadran yang dilakukan khusus untuk Janti, namanya rakanan. Itu untuk prosesinya hampir sama dengan tempat lain, mungkin ada merdi desanya. Tapi di tempat kita ada ziarah kubur yang mungkin tidak lazim di tempat lain, karena ziarahnya kita memakai gamelan, kemudian diiringi lengger, diiringi emblek, bedakepan. Jadi ziarahnya tidak rame banget. Oh, di makamnya itu rame banget karena harus pakai bende ada gamelan masuk ke makam. Itu yang terjadi seperti itu, dan itu dengan tokoh agama nanti. Berarti dia nyadran itu sebelum Ramadan berarti? Kalau itu biasanya di bulan Suro. Oh. Di bulan Suro, jatuhnya di bulan Suro. Suro tuh Muharram ya? Muharram. Tahun baru Islam berarti? Tahun baru Islam, dan itu biasanya kita ngambil di Jumat Kliwon. Makanya kita nggak ketemu, nggak nyambung dengan kalau kita harus mendatangkan tamu, karena tamu lebih ke weekend biasanya. Makanya ada event yang kita pisah. Dan itu melibatkan 250 ibu-ibu bawa tenong. Itu nanti ibu-ibu berbaris, tiap RT seragam ininya berbeda kebayaknya. Mungkin dari RT 2 seragamnya warna hitam, RT 1 warna merah, warna hijau, semuanya berbeda. Jadi jenengan punya baju kayak gini berapa puluh di rumah? Apa tiap hari pakai baju kayak gini? Yang tidak tahu di rumah dikira satu saya jualan baju. Yang kedua sewa baju. Karena ternyata untuk ini saja kurang lebih ada 7 untuk apa? Belum lagi yang dari Jawa Barat, saya punya dari Bali, Blangkon. Ini ada 7 di rumah. Kemudian belum yang tambahan itu dari tempat-tempat lain. Ada beda nggak sih Blangkon Jogja sama Blangkonnya Janti atau Wonosobo? Beda. Kalau Janti karena Janti terah Jogja pakai ondol, sama sebetulnya Wonosobo pakai ondol. Kalau yang Solo yang pesek itu dok, yang nggak pakai ondol. Nggak pakai, jadi polosan gitu. Dan itu konon ada ceritanya sendiri sih untuk yang kenapa harus pakai ondol, kenapa harus pesek. Itu karena budaya yang ada waktu pecah menjadi 2 kan, yang satu budaya barat, yang barat yang nggak pakai ondol, yang Mataram budaya, dan kebetulan raja-rajanya Jogja kan gondrong-gondrong ya, untuk nutup rambut yang gondrong sih, konon katanya sebenarnya. Gitu ya. Persisnya beliau-beliau yang ada di Mataram yang tahu. Oke, sekarang Mas Ahnaf udah menjadi asetnya Jawa Tengah, nggak cuma asetnya Wonosobo atau apalagi cuma Dusun Janti ya, udah diekspor kemana-mana nih kayaknya nih, udah diundang kemana-mana saja. Jadi targetnya dari Dinas Pariwisata Jawa Tengah sendiri sebetulnya ingin semua kabupaten tuh punya desa wisata, apa seperti itu? Semua kabupaten punya desa wisata, lebih banyak lebih baik karena menyerap. Yang jelas desa wisata itu kelebihannya bisa menyerap tenaga kerja yang banyak sebetulnya. Tapi karena nggak tahu kalau nanti disalahgunakan, tapi harapan dari provinsi ya semakin banyak semakin baik untuk desa. Karena banyak sekali. Kalau Sabta Pesona dimasukkan nanti dengan hatinya PKK juga nyambung dong. Apal nggak Sabta Pesona apa aja? Hafal dong. Apa? Aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan. Oh tepuk tangannya mana guys? Itu boleh dikupas satu persatu, itu panjang 1 jam, biasanya 1 jam sendiri untuk kupas. Itu bab besok lagi. Oke, gitu. Jadi apa ruh dasar semua desa wisata harus ada Sabta Pesona yang itu tadi harus ada. Ya, Oke, besok mau kemana lagi nih? Besok ke Jeporo 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Selasa sebetulnya ada kegiatan di desa Kanigara, kawasan Kanigara, Kepil. Itu ada 3 desa yang pengen buat event. Nah, kebetulan kita disuruh diajak komunikasi, kemudian disuruh buat RAB plus randonya seperti apa, nanti kegiatannya seperti apa. Nah, ini nanti malam paling tidak 3-4 hari nggak tidur sambil mikir untuk membuat kegiatan. Ini salah satu kita sebetulnya menggerakkan 5 Dieng baru yang di Wonosobo yang sekarang digemakan. Banyak dong. 5 Dieng baru itu salah satunya misalnya yang Kejajar dan sekitarnya, Wadas Lintang dan sekitarnya, kemudian yang Kretek dan sekitarnya itu. Nah, itu kebetulan yang arah timur. Ini timur lagi mulai jemput bola juga. Oke, jadi jangan sampai orang taunya Wonosobo hanya Dieng, ya.
Ada Limadia yang baru. Harus ada yang lain. Jadi Ada kawasan pemekaran Limadia yang tempat baru, iya. wisata ya. Jadi kalau bisa memang semua itu terkolaboratif antara semuanya. Dari Pak Bupati sendiri saya pernah ngobrol, katanya kalau misalnya di suatu tempat mau diangkat sesuatu itu nanti dinas PU-nya akan mendukung ke arah sana. Jadi jalannya diperbaiki, yang infrastrukturnya itu mendukung ke sana. Kalau misalnya ini nggak dikembangkan, ini nggak dikasih. Kalau ini enggak, ini jalan nggak dikasih gitu loh ibaratnya. Jadi memang komunikasinya nggak bisa satu pintu. Ya. Untuk Jadi harus rame-rame. mengembangkan wisata di Wonosobo itu harus semua dinas gitu terlibat semuanya. Kalau hanya satu dinas pariwisata saya kira nggak cukup, nggak mampu. Oke deh, the last but not least, ini saya mau minta Mas Ahnaf kasih kesimpulan atau saran atau usul. Gimana sih? Tadi tuh saya menarik itu. Orang Wonosobo kalau mau keluar, dia harus Wonosobo tahu dulu gitu ya. Betul. Ya itu namanya program apa ya? Belum nama. Itu belum ada namanya. Belum ada nama. Sudah kita sampaikan langsung ke beliau Pak Bupati lewat Pokdarwisnya tentunya. Karena saya ketua Pokdarwis sudah lewat itu. Karena ini pengalaman kita waktu dengan Pokdarwis masuk Sadar Wisata Go to School. Ternyata anak Wonosobo yang ada di ujung sana dan sebelah ujung sana itu ternyata kalau ditanya destinasi wisata di Wonosobo mereka tidak tahu. Padahal ada 50 destinasi wisata di Wonosobo, lebih bahkan. Dan itu mereka hanya tahu 3 atau 4. Ini PR, Jadi menyedihkan PR kita. ya? Menyedihkan. Menyedihkan. Apalagi ditanya desa wisata di Wonosobo yang sudah nasional, bahkan mereka nggak tahu sama sekali. Ini menjadi PR kita. Makanya ayo. Jadi itu perlu kolaboratif dengan dinas budaya. Iya, dan budaya sekolah ya, pendidikan. Pendidikan juga dinas pariwisata tentunya. Ya, di Parbud karena digabung ya dulu kan mereka terpisah ya. Kita yang sayap-sayapnya aja siap turun ke lapangan, tinggal beliau-beliaunya mau nggak turun ke lapangan. Itu kalau pakai peribahasa itu gajah di pelupuk mata. Kamu gajah bukan? Tidak tampak. Tidak tahu. Gimana? Gajah. Gajah di pelupuk mata tidak nampak. Semut di seberang lautan nampak. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai malu-maluin yang bisa membagongkan orang-orang bahwa orang Wonosobo tahu ini enggak, aku aja baru dengar dari kamu. Itu tuh parah banget berarti ya? Parah banget. Jadi kamu harus tetap stay di channel aku ya. Kita berdua mengangkat budaya Wonosobo dan pariwisata Wonosobo. Wajib diangkat ini. Wajib diangkat. Siapa lagi kalau bukan kita? Iya. Walaupun saya bukan orang sini tapi saya wajib. Jatuh cinta dengan Wonosobo. Biar cepat-cepat diakuin orang sini. Oke, udah diakuin sama Pak Direktur jadi orang Wonosobo gitu ya. Oke, kita tutup ya Mas Ahnaf ya. Makasih banget. Siap, Dok. Udah. Ini beliau nih lagi suaranya bining-bining nih, kayaknya capek. Besok harus pergi lagi katanya sampai banyak mikir. banyak mikir, banyak jalan-jalannya. Mikir buat materi, Cok. Oke, enggak, materi mah bikin satu aja nanti diduplikasi kemana-mana gitu. Iya. Kalau materinya sama. Kalau materinya sama. Oke deh, makasih banget udah hadir di studio kita Sionegoro FM. Mungkin kapan-kapan kita ngobrolin lagi, mungkin yang akan diadakan di itu kita bisa bantu up lewat Sionegoro FM. Saya tutup ya. Siap. Oke, makasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.